ganteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra lihat semuanya, kita masih balik lagi di Gelaran. Mudeng mau dengerin apa aja yang mitra suka bersama Nian Khan dan John Ruth. Apalagi kita ditemani sama sahabat kita yang sangat-sangat istimewa nih, Bang Fakih. Bang Fakih, tadi kan kita masih ngobrol-ngobrol tentang seputaran hewan kurban. Tadi bisa kita lihat sahabat-sahabat dari Dompet Duafa itu penyebaran hewan kurban. Ada semangat nih untuk mengumpulkan hewan kurban. Nah, saya jadi pengen nanya nih. Ada gak sih Bang Fakih tantangan yang atau kebanyakan yang dihadapi di tantangannya saat mendistribusikan penyebaran hewan kurban ke daerah-daerah yang pelosok, Bang Fakih? Banyak. Iya. Pertama kalau untuk kita mengakses daerah sampai pelosok itu kan tentu nggak semudah kalau kita jalan-jalan di kota-kota besar gitu Bang Nenya. Kita ke Sumarekon, jalannya bagus, aksesnya lancar. Nah kalau di daerah-daerah memang secara akses menuju lokasi pun nggak jarang kami itu harus nyebrang kali, nyebrang pulau untuk memang menyasar para penerima manfaat yang sudah kami asesmen tuh Bang Nyam. Oh gitu. Yang kedua tantangannya memang untuk dari pengadaan hewan kurbannya itu belum tentu satu daerah memang ada ternak di sana Bang. Jadi carinya agak-agak jauh sampai ngangkat sapi di atas getek gitu ya. Sapi naik perahu gitu Bang, nyebrang kali, nyebrang laut. Ya itu memang karena mereka cukup sulit untuk menjangkau hewan-hewan kurban saat Idul Adha. Jadi ya tantangannya memang lebih ke bagaimana kita untuk mengakses daerah-daerah yang memang sulit untuk mendapatkan hewan kurban. Oh seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya-tanya tentang mengenai Dompet Duafa. Inikah hanya sebatas atau pendistribusiannya sebatas di wilayah-wilayah Indonesia kah, di pelosok-pelosok atau ada bisa terjangkau di atau di mana gitu Bang Fakih? Prioritas memang tebar hewan kurban itu menyasar Indonesia Bang. Oke. Indonesia, daerah 3T tadi terpencil, terluar dan yang tertinggal prioritas daerah sana. Tapi kami juga membuka kesempatan buat masyarakat Indonesia, para calon donatur atau para donatur untuk bisa berbagi kurban sampai menembus mancanegara Bang Nia. Karena kan gimana? Ya isu kesulitan pangan kan nggak hanya di Indonesia. Maka kami bermitra dengan yayasan-yayasan lah bahasanya. Mitra-mitra atau lembaga-lembaga yang sudah terpercaya yang ada di luar negeri tadi. Kayak di Palestina, Turki, Suriah, Somalia, Lebanon, Filipina, Myanmar. Itu kami juga ada mitra di sana. Jadi kami bekerja sama dan semangat berkurbannya mudah-mudahan kita nggak hanya sebatas letak geografis. Jadi menembus batas nih Bang Nian. Yang di Indonesia Dompet Duafa bersama para donatur bantu, dan yang di mancanegara yang memang membutuhkan juga dibantu oleh semangat tebar hewan kurban. Jadi insya Allah rahmatan lil alaminya lebih kerasa nih Bang Nian saat Idul Adha nanti. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Sinta nih. Langsung boleh ada yang nanya? Iya. Nih, pertanyaan menariknya langsung ke Jahat Pribadi, tolong dong tanyain. Saya bagaimana caranya ikut berpartisipasi dalam keluarga besar Dompet Duafa untuk ikut menaruh hewan kurban itu gimana caranya? Dari Sinta di Klender. Mpok Sinta di Klender. Ya. Pertama, Mpok Sinta kalau memang semangat berbagi kurbannya, yuk bisa bergabung menjadi bagian dari tebar hewan kurban Dompet Duafa. Mpok Sinta bisa buka di website kurban.dompetduafa.org. Bisa diulangi Bang Fakih? Kurban.dompetduafa.org. Pakai K ya, Pak Sinta. Pakai K ya. Iya, kurban bukan pakai Ki. Iya. Iya. Saya buka ini kurban pakai K apa pakai Ki ya? Iya, ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia pakai K. Gitu. Kurban ya. Tapi memang kita lumrahnya pakai Ki sih Bang ya biasanya. Jadi pakai kurban.dompetduafa.org. Nah, Pak Sinta kalau ingin terlibat
untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa pilih di sana jenis hewan kurbannya, harganya juga tertera, dan yang penting jangan takut nggak dapat laporan Pok Sinta. Jadi Pok Sinta berkurban di dompet duafa, insya Allah akan dapat laporan. Nanti sebelum dipotong kambing atau sapinya itu, Pok Sinta dapat notifikasi lewat WhatsApp atau email. Oh, seperti itu. Kambingnya akan dipotong di daerah mana. Nanti jelang-jelang Idul Adha mau dipotong, kambingnya sudah siap dipotong. Nah, nanti udah dipotong dapat informasi lagi. Alhamdulillah kambing atau sapinya sudah dipotong. Nah, nanti H+45 setelah pemotongan, Pok Sinta dan Mitra El Gangga semua akan dapat informasi berupa sertifikat kurban dan laporannya. Nah, jadi ada fotonya nanti tuh Bang Nian. Ini ada yang nanya nih Bang Fakih, tahan dulu. Ya. Saya Wahyudin, saya mau nanya, kalau saya mau ngasih hewan kurban ini kemana? Jadi hewan, hewannya mungkin terlanjur. Mungkin pertanyaan dari Mitra juga, ini caranya gimana? Termasuk Pok Sinta kali ya? Apakah bisa ditransfer apa langsung bawa hewan kurbannya atau gimana nih? Oh iya, kalau ya Bang Wahyudin dan Pok Sinta dan Mitra El Gangga semua. Jadi konsepnya tebar hewan kurban memang dompet duafa menerima amanah berupa dana uang tunainya. Nanti itu bisa ditransfer, bisa pakai datang ke konter-konter dompet duafa yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya kayak di Bekasi nih, ada di Sumarekon, ada di Grand Metropolitan Bekasi, di Tip Top Tambun ada. Atau memang pengen dijemput. Oh, door to door bisa. Oh iya, jadi Bang Wahyudin, Pok Sinta bisa hubungi dompet duafa di WhatsApp di nomor 08 111 54488. Oh, bisa diulangi pelan-pelan Bang Fakih. 08 08 111 satunya 3 kali 5 444 48. Nah, 48. jadi di WhatsApp pengen dijemput hewan kurbannya. Nah, tapi memang berupa dana. Nah, nanti dompet duafa yang akan memilih lokasi distribusinya. Nah, kalau Bang Wahyudin udah beli sapi ini, udah beli kambing, ya barangkali bisa berbagi ke tetangga juga boleh. Diserahkan ke masjid terdekat boleh. Gitu Bang Wahyudin. Ini banyak banget yang bertanya nih Bang Fakih nih. Mungkin karena faktor Bang Fakih ganteng atau iya. tahu deh. Aduh, nomor rekening Bang tahun dikirimin. Dari suaranya katanya wow. Ini Saiful Jabil apa gimana? Ini suaranya belum saya bas-basin Bang Nian. Bang, ini saya Tami di Kampung 200 mau nanya, bagaimana kita tahu bahwa kurban kita sudah dilakukan? Apakah bentuk dokumentasikah? Serta apakah yang berkurban mendapat sertifikat atau gimana, notifikasi gitu? Ya, Bu Tami di Kampung 200 ya. Jadi memang berkurban di dompet duafa itu beda sistemnya dengan kalau kita beli kurban mungkin di sekitaran lingkungan, sekitar rumah, lalu kita titipkan ke masjid. Kita bisa menyaksikan pemotongannya, bahkan kita dapat sebagian dagingnya. Nah, kalau di dompet duafa memang Bu Tami ya, itu nggak bisa melihat langsung hewan kurbannya. Tapi dompet duafa tentu bertanggung jawab untuk pelaksanaan kurbannya Bu Tami ini. Pertama, dari sisi dompet duafa memastikan bahwa kurbannya itu, hewan kurbannya ya baik kambing ataupun sapi, itu memang sesuai syariat. Dilihat umurnya udah cukup apa belum, terus giginya udah tanggal apa belum, ada cacatnya apa kagak gitu, matanya sehat apa enggak. Pokoknya dilihat dulu dari sisi syariatnya. Kedua, dari sisi bobotnya. Kan kambing standar dompet duafa itu dari 23 sampai 25 kilo. Kambing medium dari 26 sampai 28 kilo. Kambing premium dari 29 sampai 30. Itu ditimbang betul Bang Nian. Ada kami namanya skema quality control. Oh, QC-nya. Ya, QC, di QC. Jadi betul-betul tim datang ke lapangan, ngeliat, ngecek kesehatannya, nimbang satu-satu di kandang. Nanti dites. Nah, kalau ada yang nggak lolos misalnya, kita tunggu. Kira-kira sampai Idul Adha bobotnya udah cukup apa belum nih? Oh gitu. Kalau misalnya ternyata nggak sanggup juga, ya mohon maaf kita nggak bisa memotong hewan kurban tersebut. Kesian, orang kambing kecit banget udah dipotong lah, kesian gitu. Lah kecit banget. Iya. Jadi Bu Tami nggak perlu khawatir, insya Allah dompet duafa ada sistem QC-nya. Nah untuk laporannya, nah ini yang menarik Bang Nian, kan kalau di dompet duafa kurban itu
si pekurban nggak ngelihat langsung kambingnya. Gitu. Nah, pertama dari sisi syariat, Bu Tami tidak perlu khawatir karena ya walaupun sebenarnya menyembelih kurban langsung, misalnya Bang Nian pengen kurban, sunnahnya memang Bang Nian sendiri yang motong. Iya, Gitu. iya. Tapi ya kalau saya kan belum berani nih Bang nih, ngeri gitu ngelihat darah serem gitu ya. Ya sebagian orang mungkin ada yang berani juga, ada yang masih belum berani. Itu memang bagian dari sunnahnya, bukan kewajiban, bukan syarat atau rukun kurban. Jadi Bu Tami tidak perlu khawatir. Nanti pun Bu Tami dapat laporannya, dilihatin ada fotonya, lalu informasi lokasi di mana kurbannya Bu Tami disembelih. Jadi jelas gitu Jelas, betul. Iya, mitra dengan semuanya masih bersama Nian Khan dan John Road di gelaran Mudeng mau dengerin apa aja yang mitra suka. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sahabat-sahabat kita dari Dompet Wafa, dari apa yang ganteng banget Bang Fakih dan juga Kakak Siti Fatimah yang kalem-kalem gimana gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari mitra Zaman Siar semuanya, dari orang Pulau Gadung, Pak Agus. Assalamualaikum Bang Fakih, Mbak Siva. Saya mau tanya dong, saya nggak mau repot-repot memilih hewan kurban. Kira-kira nih dari Dompet Wafa menyediakan hewan kurbankah? Kalau menyediakan berapakah nominal dari berapakah sampai berapakah? Silakan mungkin Bang Fakih atau Mbak Siva kali ya yang menjawab. Biasanya yang udah masalah duit ibu-ibu yang paham nih Bang Nian. Iya, benar-benar. Iya, tadi siapa? Mbak Agus di Pulau Gadung. Bang Agus. Jadi Dompet Wafa ini menyediakan hewan kurban ya, tentunya bervariasi, sangat bervariasi. Ada yang doka standar, medium, premium, sapi satu ataupun sapi yang patungan yang bertujuh. Oh gitu. Harganya pun berbeda. Nah, kalau yang standar itu kita ada di harga 1.955.000. Oh, itu ya standar. Standar. Okay. Standar tuh semana sih? Standar itu yang beratnya 23 kilo sampai 25 kilogram. Okay. Itu standar masuknya. Terus ada yang medium. Yang medium itu kita harganya 2.455.000. Okay. Medium tuh yang semana beratnya, yang 26 kilo sampai 28 kilogram. Itu yang medium. Terus ada yang premium nih, yang lebih gedean dikit. Itu kita ada di 2.855.000, enggak sampai 3 juta yang premium ya. Nah, itu beratnya semana 29 kilo sampai 33 kilogram. Terus kata udah antep gitu ya. Iya. Nah, nggak cuma domba sama kambing aja nih Bang Agus, kita juga ada sapi. Nah, kalau misalnya sapi yang satu nih, kalau Bang Agus mau beli satu bareng keluarga besar, itu ada di 13.800.000 dengan beratnya itu 250 sampai 300 kg. Nah, kalau mau patungan misalnya Bang Agus mau sapi tapi sendiri, nanti bareng sama teman-teman yang lain, itu satu orangnya 1.975.000. Nah, ini harga normal. Ada harga nggak normal ya? Ada hari spesial ya Mas Fakih ya. Hari spesial. Jadi Dompet Wafa ini tanggal 22 Juli. 2 Juli. 2 Juli. Ya, itu milad yang ke-30 tahun. Dompet Wafa milad yang ke-30 tahun. Seumuran Bang Nian nih. Lah tuan Dompet Wafa kayaknya. Kalau kita lihat mah nih. Masih 18 Gimana? Itu ada program khusus kah? Iya, itu khusus karena sehubungan sama THK Tebar Hewan Kurban ini, kita menyediakan harga khusus untuk sesuai sama milad ini. Boleh Itu tahu? Boleh dong. Jadi kita ada potongan harga. Tadi kan kalau setiap kategorinya itu ada potongan harga hingga 200.000 khusus di milad ini, sampai dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 26 Juni. Berapa? Kalau yang medium itu dari harga 2.455.000 jadi 2.355.000. Gitu. Bukan cuma yang medium tapi juga yang premium. Premium dari harga
2.855.000, dipotong jadi 2.755.000. Lumayan tuh kan. Nah, bukan cuma kambing sama sapi aja nih. Bukan cuma kambing sama domba aja. Apa tuh? Sapi juga. Ada juga tadi kan potongannya? sapi 3.800.000. Nah, khusus milad ini 13 juta. 13.600.000 sapi. Iya. Nah, Bang Fakih atau Mbak Siva, ini gimana nih? Itu kan tadi harga udah jelas. Nah, untuk mengingatkan kembali nih kemana para calon donatur kurban ini transfer kemana atau datang kemana untuk menemui yang tadi itu informasinya tadi? Ya, jadi donatur Mitra El Gangga semua ketika memang udah yakin nih, wah insya Allah tahun ini kurban, udah siapin tadi Mbak Syifa udah nyebutin mau yang kambing standar, medium, premium apa sapi. Nah nanti teknis pelaksanaannya bisa melalui portal donasi dompet duafa. Mitra El Gangga bisa buka kurban.dompetduafa.org. Jadi nanti sana bisa milih kambing, sapi, yang medium, yang premium. Nah nanti langsung ada proses pembayaran. Atau mau transfer? Oh, transfer bisa. Bisa ke rekening bank BCA 237 301 4443. Oke, BCA. bisa ulangi lagi Bang Fakih. Rekening bank BCA 237 237 301 301 4443. 43. Atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Oke. Nah, kalau udah transfer, mohon dapat konfirmasiin Kemana tuh Bang? ke nomor WhatsApp di 08 08 111 triple 1 5 5 444 triple 4. 88. Oh, gampang banget. Ya nanti tuh Siap-siap dilihat semua ya. tuh Bang Nian, Oke. kurban atas nama siapa gitu. Dan ini ada laporannya. Nanti dikirim ke alamat mana, lalu fotonya nanti dikirim ke emailnya mana. Nanti emang didata di situ nanti. Bang. Berarti donatur tahu nih atau mitra siapa tahu kalau misal berkorban di dompet duafa itu tahu nih korban kita fotonya misal di Aceh gitu atau di mana gitu tahu. Ya tahu Bang. Nanti diinformasikan melalui WhatsApp. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS. Kalau yang HP-nya belum ada WhatsApp mungkin kayaknya sih udah punya semua ya Bang Nian ya. Ini udah 4G, 5G malah. 5G ya. Atau juga bisa juga lewat email nanti diinformasikan. Oke. Nah buat Mitra Basiar, kalau mau tanya-tanya lagi masih ada waktu nih di 08 111 186 1003. Ada yang nanya nih Bang. Dari Ibu Sri di Tambun. Wah, basis abang nih. Wah, tetangga saya kayaknya. Mau nanya nih Alustar Fakih, bagaimana kurban di pelosok dilakukan atau pelaksanaan atau distribusinya disesuaikankah apa gimana? Gimana, Mbak Siva mau jawab? Iya, jadi nanti pelaksanaannya pertama gini Bang, kan kita ada perbedaan hari raya Idul Adha nih. Ada yang hari Rabu tanggal 28, ada yang hari Kamis tanggal 29. Nah, Dompet Duafa memang mengikuti pemerintah tanggal 29 mulai melakukan pemotongan sampai hari tasyrik. Nah, nanti pemotongannya itu berarti tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kami upayakan bisa jadi ada donatur atau mitra El Gangga semua yang lebarannya hari Rebo. Berarti kan maksimal motong kurbannya itu sampai hari Sabtu. Nah, kami upayakan pemotongan itu jadi dilaksanakan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu depan sampai hari tasyrik kedua. Jadi mudah-mudahan niat berkurbannya tidak terkendala dari perbedaan hari raya Idul Adha. Ada yang Rebo, ada yang Kamis. Gitu. Bu Sri orang Tambun. Ini ada lagi pertanyaan nih yang bikin senyum sendiri dari Wahyu di Bekasi Utara pokoknya di Wisma Asri. Mau tanya dong kalau kita berkorban bisa nggak kita minta bagian saya? Bagian. Ya kalau berkurban pada umumnya ya kita beli kurban, misalnya kita titipin ke masjid, kita titipin ke majelis taklim gitu. Sebenarnya ada hak boleh si pekurban mendapatkan sebagian daging kurbannya sampai sepertiga. Sepertiga. Jadi yang nggak boleh itu ketika motong, saya nanti minta paha kanan, paha kiri, paha depan, belakang, sebagian badan. Itu lebih dari sepertiga. Ambil aja semuanya. Ambil aja sekalian, makan sendiri. Karena kan
kurban itu kan ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah harta yang memang ada esensi sosialnya kita berbagi kepada orang lain. Jadi boleh sebenarnya mendapat sepertiga bagian. Tapi kalau di dompet duafa dapat nggak nih Mbak Siva? Nggak dapat karena dipotongnya di pelosok-pelosok negeri yang memang sudah dompet duafa atur titik pendistribusiannya. Oh seperti itu. Nah Bang sama Kak Siva, nih ada gak sih saran dan harapannya nih dompet duafa untuk mitra sejaman siar semuanya? Ya harapan ya semoga memang kita dimudahkan sama Allah buat berkurban tahun ini. Memang ujiannya ada aja Bang Yan biasanya gitu. kalau ibadah itu ya. Misalnya tahun ini udah siap dananya, tahu-tahu anak kenaikan kelas, pengen liburan dan lain sebagainya. Itu kan ujian kita yang pengen berkurban. Itu saya banget. Saya banget itu. Sama Bang Lian. Ya biasanya memang ada aja, memang ada beberapa kebutuhan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kami berharap kita semua yang dengerin siaran ini Allah gampangin buat berkurban tahun ini. Amin. Sehingga bisa berbagi kebahagiaan buat masyarakat yang membutuhkan, khususnya ke pelosok negeri yang memang cukup sulit dalam mengakses daging kurban. Oke. Nggak tahu nih Mbak Siva ada harapan lagi kayaknya. Ini nih. ngomong-ngomongin soal ujian tadi katanya kan kalau mau berbuat kebaikan tuh pasti ada jalannya. Nah itu karena tebar hewan kurban ini barengan sama miladnya dompet duafa dikasih kemudahan dapat promo nih Bang Nian kan yang tadi udah disebutin. Iya sampai potongan 200.000 hingga 200.000 terus buat mitra El Gangga yang kalau misalnya di website bingung atau gimana, kita ada di beberapa lokasi di Bekasi ini, ada di kantor kas Bekasi di apartemen Center Point. Oh di seberang El Gangga. Ya. Terus tempat nongkrongnya Bang Nian di Sumarekon. Wah ya. betul banget itu. Ada di Grand Metropolitan Bekasi, terus di Lotte Grosir Bekasi, Hypermart Ciputra Cibubur, terus sama di Transmart Bekasi Juanda nih deket sini. Oh gitu. Jadi nggak perlu susah-susah, deket banyak nih cabang-cabangnya. Oke, Bang, ini ada beberapa pertanyaan saya nih, masih ada waktu. Mitra Zaman Siar nanya nih, program tebar kurban ini ada masa kadaluarsanya nggak? Soalnya takutnya mungkin dia mau kurban itu mepet-mepet, ada nggak tanggal closingnya lah bahasanya? Cut off-nya. Ya, jadi mitra El Gangga semua ada masanya berkurban di dompet duafa tahun ini. Pertama kalau yang pengen bayar lewat transfer bank, nah itu maksimal tanggal 26. Tanggal 26 Juni 2023 jam 6 sore. Kalau pengen bayarnya pakai transfer bank. Atau pengen yang bayarnya lewat konter-konter dompet duafa tadi yang ada di mall-mall, atau pengen dijemput kurbannya, itu maksimal di H-1 berarti tanggal 28. H-1, oke. Tanggal 28 Juni jam 7 malam terakhir. Nah kalau pengen yang lebih mudah lewat digital, lewat handphone, lewat laptopnya di kurban.dompetduafa.org itu sampai tanggal 30. Jadi kan lebaran pemerintah ya tanggal 29. Nah, kalau lewat kurban.dompetduafa.org itu sampai tanggal 30 jam 12 malam. Jadi hari apa tuh ya tanggal 30 ya? Atau hari Sabtu dini hari. Jadi Sabtu dini hari masih bisa berkurban di dompet duafa. Habis lebaran masih bisa kurban. Habis sholat Id bayar masih kurban. bisa. Sampai tanggal 30. Kadang-kadang kan orang kan wah ini Idul Adha kok dipotongnya besok gitu. Kan boleh selama hari tasyrik memang masih boleh motong hewan kurban. Satu pertanyaan lagi, mungkin ada pendengar yang kelewat. Call centernya dompet duafa mungkin tadi baru mendengarnya sepotong-potong. Call centernya berapa Bang untuk menggali informasi kembali tentang tebar hewan kurban ini Bang Fakih atau Mbak Siva? Ya.
Jadi kalau call center dompet duafa, Mitra Elga nggak bisa telepon di 021 021 27 27 87 87 40 40 80. 80. Telepon dah tuh, tanya-tanya, barangkali ada yang pengen nanya hukum kurban, syariat kurban dan lain sebagainya bisa juga. Atau lewat WhatsApp. Nah itu Mbak Siva yang hafal nih. Kalau di WhatsApp ada di 08111 Oke. 544 Oke. 488. Oke tuh Mitra, jelaskan buat informasi-informasi yang belum paham. Nah buat sahabat-sahabat, terima kasih buat Bang Fakih, Kakak Siva. Jangan bosan-bosan kemari. Besok kalau perlu kemari lagi. Mbak Siva siap Iya. nginep di sini. Jangan lupa kupon buat Bang Nian. kupon nanti kirim nih. Bang Nian kayaknya mau kurban 4 sapi habis ini. Amin. Terima kasih banyak udah mampir, udah kasih informasi ke Mitra Sejabat Siar semuanya. Sehat selalu pokoknya. Terima kasih banyak Bang Fakih, Kak Siva. Akhir Makasih kata. banget Bang Nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.